Namaku Victor. Aku Ketua Komunitas Dinding Manado. Aku berasal dari Kabupaten Minahasa Utara dan sekarang bekerja di kampus Unika de La Salle Manado. Dari ilmu yang aku pelajari, Indonesia sedang berbenah dalam dunia pendidikan. Program pendukung yang terus dibenahi adalah sistem pembelajarannya. Dan aku mau menjadi salah satu pemuda yang terlibat di dalam perubahan itu. Aku ingin memanfaatkan usia mudaku agar memiliki arti. Karena bagiku, masa muda hanyalah sekali, dan tua itu tak pasti. Saat itu kami melihat banyak anak-anak yang saat itu di jam sekolah mereka berada di jalanan, berdagang, berjualan. Dan saat itu kami pikir bahwa mereka seharusnya di sekolah bukan di jalanan. Dan ada hati yang sangat tergugah atau sangat prihatin juga melihat anak-anak di situ, dan kami berinisiatif untuk mengumpulkan mereka, untuk mengajak mereka ngobrol, mencari tahu alasan kenapa mereka di jalan. Dan saat itu mendengar cerita dengan anak-anak sungguh sangat menyedihkan bahwa banyak anak-anak yang tidak sekolah. Sangat prihatin juga kami melihatnya bahwa mereka tidak menikmati sekolah formal seperti kami dulu waktu zaman masih kecil begitu. Sekecil mereka sudah berjualan di pasar, dan saat itu kami mencoba dengan alat sekedarnya, kami memberikan materi, kami memberikan sedikit ilmu saat itu, dan kami melihat ketulusan anak-anak saat itu yang di luar ekspektasi kami, bahwa mereka sangat antusias untuk mengikuti ajakan kami. Dan saat itu kami mencoba untuk berkomitmen untuk membuat kegiatan ini bisa berjalan terus, tidak hanya sampai saat itu. Nama komunitas Dinding Manado adalah satu nama yang sangat unik. Kalau mau dipikir, tidak ada nama komunitas yang namanya Dinding Manado. Berawal atau latar belakangnya karena saat itu kita melakukan kelas mengajar di bekas runtuhan bangunan. Saat itu dalam aktivitas kita mengajar anak-anak, ada satu orang tua yang datang menanyakan kita dari komunitas mana. Dan saat itu memang karena ketidaksengajaan kita belum memiliki nama saat itu. Dan salah satu teman berinisiatif atau dengan spontan mengatakan bahwa kami dari dinding gitu. Dan saat itu mulailah nama dinding itu menjadi nama dari komunitas kami. Seperti pada rumah, dinding adalah pelindung bagi orang yang tinggal di dalamnya. Kami berharap nama dinding adalah suatu wadah di mana kami bisa melindungi para anak-anak yang membutuhkan, anak-anak jalanan yang membutuhkan pendidikan, bahkan bukan cuma anak-anak, juga masyarakat yang ada di pasar yang membutuhkan bantuan kami. Anak-anak kecil di pasar ini kebanyakan berasal dari luar Provinsi Sulawesi Utara, yakni Gorontalo dan Sulawesi Tengah, yang kami kumpulkan untuk belajar bersama-sama dengan kami. Ayam tur bertarung, tur bertarung, tas menetas, tas menetas, berkembang, bang, berkembang, tek, berkotek, tek, berkotek, tek, dipotong, tek, digoreng, tek, digoreng, dimakan, makan, Aku bersama teman-teman relawan berperan sebagai guru dan teman bagi anak-anak di pasar ini.
anak-anak yang kita bina adalah anak-anak pasar, tidak seperti anak pada umumnya. Mereka berada di lingkungan pasar yang kita tahu bersama bahwa tumbuh kembang anak itu tidak pantas atau tidak layak di lingkungan pasar yang banyak aktivitas. Ada banyak kriminal juga di sana, ada kebersihan tidak mumpuni atau banyak kotor di sana begitu. Dan pengaruh lingkungan, banyak kata-kata kasar atau perilaku-perilaku kasar yang mungkin sudah mendarah daging sejak kecil buat anak-anak. Itu adalah tantangan terbesar buat kami. Itu menjadi suatu pergumulan besar juga buat kami. Ketika awal kami mengajak anak-anak itu banyak yang masih terbiasa mengeluarkan kata-kata makian, yang masih terbiasa memakai kekerasan, saling pukul-memukul. Bahkan ada beberapa anak-anak yang ketika ikut kelas, sebelum ikut kelas mereka sudah merokok. Itu kami tahu, dan saat itu banyak pergumulan yang terjadi, banyak anak-anak yang masih mengkonsumsi lem juga, ada beberapa anak-anak juga. Tapi kami percaya ketika kami mulai mengajak mereka belajar, kami mulai mengajarkan mereka bagaimana cara untuk berperilaku, bagaimana mengajarkan mereka sopan santun, mengajarkan mereka tentang kehidupan sehat, bagaimana mereka bisa jaga hidup mereka, bagaimana menjaga mereka supaya bisa hidup sehat lewat apa yang mereka punya begitu. Sehingga perlahan demi perlahan akan berubah, dan kami juga sudah merasakan beberapa anak-anak yang dulunya mereka tuh sering sudah merokok, tapi sekarang sudah mulai berhenti untuk merokok. Dan ada beberapa anak-anak yang seringkali mudah sekali untuk berkelahi ketika ada masalah sama teman-temannya. Sekarang sudah mulai tertib, sudah mulai sopan, sudah mulai menghormati. Bahkan ada beberapa anak-anak yang sudah mulai menyapa relawannya, mengucapkan kata selamat pagi, selamat siang, bahkan kata-kata terima kasih, mohon maaf sudah mulai terucap oleh anak-anak itu sendiri. Itu adalah suatu perubahan yang terus kami berusaha untuk terus kami kawal, terus kami berjuang sehingga mereka bisa berubah. Setidaknya mereka menjadi lebih baik daripada mereka yang dulu. Bahagiaku sederhana, melihat mereka tersenyum di tengah segala keterbatasan yang ada. Mereka adalah anak-anak didikanku bersama teman-teman relawan di komunitas Dinding Manado, yang penuh semangat dan tak pernah menyerah dengan kondisi apapun. Kelas mengajar kita di lingkungan pasar, tentunya banyak preman juga di sini, banyak kriminalitas. Dan satu momen, kalau tidak salah saat itu tahun 2012 atau 2013 itu ada satu relawan ketika sudah selesai kok kelas itu mendapat tindakan kriminal dari preman pasar. Saat itu kami sangat terguncang karena kami terkejut dan kami tidak sangka bahwa itu bisa terjadi kepada relawan. Saat itu puji Tuhannya yang mendapat tindakan kriminal itu tidak parah. Dan saat itu karena kami masih awal-awal berintis, dan banyak masyarakat yang belum mengenal kami, banyak masyarakat yang belum tahu kami siapa, kami melakukan apa, sehingga tindakan kriminal itu bisa terjadi. Dan juga ada satu momen di mana tahun 2013 itu kami mendapat suatu musibah saat itu. Beberapa anak-anak didik kami itu mengalami keracunan. Dan saat itu ada satu relawan yang menyumbang makanan dan kami tidak meng-cross-checknya lagi, sehingga mereka mengalami keracunan makanan. Sehingga akhirnya kami ada satu relawan yang bahkan sampai ditahan di polisi karena peristiwa itu. Banyak suka duka sebenarnya yang kami alami soal keracunan anak-anak, ada juga tindakan kriminalitas. Tapi dengan proses yang ada, pengalamannya ada, sebenarnya kami berusaha untuk terus melakukan aktivitas di sini, walaupun ya terkadang ada beberapa kejadian, beberapa hal yang di luar ekspektasi kami, yang sebenarnya itu di luar penguasaan kami. Kami pun tidak sampai berpikir demikian bisa itu terjadi. Kami tetap terus berjuang karena anak-anak sini, kami tahu anak-anak ini sangat membutuhkan kami karena mereka membutuhkan pelajaran. Dan kebanyakan anak-anak di sini sebenarnya mereka tidak bersekolah awalnya. Mereka tidak bersekolah. Mereka tidak mendapat pendidikan secara formal, itu dikarenakan latar belakang orang tuanya yang ya kalau mau dibilang mereka itu tidak lulus sekolah orang tuanya, bahkan ada yang tidak lulus SD. Itu membuat sehingga orang tuanya memikirkan bahwa pendidikan itu tidak terlalu penting buat anak mereka,
dan mencari duit itu hal yang sangat penting buat orang tuanya. Dan situ kita masuk dari situ sebenarnya untuk mengajarkan anak-anak, membiasakan anak-anak untuk mendapatkan pembelajaran sehingga mereka tiap hari tekun untuk belajar, tiap hari tekun untuk mendapatkan pembelajaran sehingga perlahan demi perlahan dengan perubahan mereka mendapat pendidikan setiap hari, mendapat pembelajaran setiap minggu dari kami. Ada perubahan hidup yang mereka tunjukkan ke orang tuanya dengan belajar, dengan sudah mulai belajar dengan konsisten. Ada beberapa anak-anak yang sudah mulai membaca, yang awalnya memang tidak tahu membaca sama sekali. Ada beberapa anak yang tidak tahu hitung, mereka sekarang sudah tahu hitung, dan itu dilihat sama orang tuanya. Dan dari situ momen situlah mereka bisa disekolahkan oleh orang tuanya, karena orang tuanya melihat bahwa anak saya itu bisa untuk mendapat pendidikan atau bisa menjadi seorang yang pintar. Thank you teman-teman sudah datang. Kita kumpulkan teman-teman di sini. Ada satu hal yang kita pengen mau bahas terkait dengan Torampe komunitas. Teman-teman tahu toh Torampe komunitas ada di mana? Torampe komunitas ada di lingkungan pasar, yang orang tahu bahwa lingkungan pasar ini adalah lingkungan yang memang tidak mendukung sama-sama, bahwa memang ada hal-hal yang tidak terduga terjadi. Misalnya kayak orang pernah dapat todong dengan preman, dengan ada beberapa preman juga yang memang usir 4 orang. Dan kita berharap sih teman-teman ketika dapat kejadian kayak kemarin itu bisa tetap bergabung dalam komunitas ini, tidak terlibat. Tapi orang tahu komunitas ini memang komunitas yang tidak terikat. Jadi setiap relawan memang diberikan kebebasan untuk sama-sama orang mau terlibat atau enggak, itu tergantung teman-teman relawan. Dan kita sebagai ketua dinding berharap sekali sih teman-teman bisa terlibat, karena kalau bukan orang siapa lagi yang bisa naungnya ada adik di sini. Dan kalau bukan orang ini siapa lagi tuh adik-adik yang akan mendampingi pada orang, mau kasih belajar pada orang. Karena ya teman-teman tahu toh orang itu adalah anak-anak yang memang tidak seberuntung orang ketika orang masih muda. Orang tidak bisa menikmati sekolah seperti formal, yang seperti formal begitu. Dan ya walaupun Torampe dampak itu tidak terlalu besar ke anak-anak, tapi setidaknya ada dampak yang orang bisa dapat dengan kehadirannya orang begitu. Dan teman-teman, kalau dari kalian bagaimana? Kalau dari kita sih, kita tetap apa yang kita mulai dari awal itu yang harus kita pegang. Karena tapi tujuan pertama datang di komunitas dinding karena kita orang suka dengan orang banyak dan suka juga bersosialisasi, apalagi anak-anak. Karena di komunitas dinding ini banyak ya hal baru yang kita dapat dari hal-hal yang masih banyak yang kita perlu pelajari atau kita belajar, ada yang kita dapat di komunitas dinding. Jadi kalau dari kita tetap mau bermaju dengan bertahan dengan apapun kondisi yang pernah terjadi ataupun yang terjadi di komunitas dinding, tetap kita maju terus. Oke, kalau kalian sih maju. Kalau Kak Anggita bagaimana Kak Anggita? Kalau dari kita tetap stay tetap maju sama dengan Kak Luis bilang, karena orang tahu anak-anak itu butuh orang. Kalau bukan orang yang mau bantu adik-adik siapa lagi dah. Jadi kita tetap maju. Sampai lelah
kebanyakan kita sebagai seorang anak muda sering lupa apa yang kita sudah dapat dan apa yang sudah kita bisa berikan kepada orang lain, terlebih khusus terhadap anak-anak yang ada di sekitaran kita, apalagi yang sekarang yang telah dimulai dengan komunitas dinding ada, di mana di situ banyak anak-anak pasar yang membutuhkan pertolongan atau uluran kita sebagai seorang anak muda untuk membantu dengan cara kita memberikan ilmu. Dan dampak yang saya dapat dari komunitas dinding, bagaimana saya harus bersyukur atas kehidupan itu sendiri, karena masih ada orang yang memerlukan bantuan dari apa yang kita perlukan dalam terang kehidupan masing-masing, apalagi kita sebagai seorang anak muda. Di sini kita sebagai relawan, apalagi saya sendiri, saya mendapatkan ilmu yang begitu banyak dalam komunitas dinding. Yang pertama, di mana saya bisa membagi ilmu saya dari apa yang saya punya dengan ilmu yang sudah saya dapatkan dari sekolah yang sudah saya jalani, dan saya bisa berikan kepada anak-anak di komunitas dinding ini. Ada berbagai hal, tantangan ataupun rintangan yang saya dapatkan, yaitu ketika saya join pertama kali, banyak anak-anak ketika saya hadir, mereka kayak tidak bisa diatur, suka kesana kemari. Tapi di sini adanya komunitas dinding, bagaimana cara kakak-kakak ataupun relawan yang hadir, mereka bisa membimbing anak-anak ini menjadi lebih baik dengan cara mereka mengubah sikap mereka, cara berbicara mereka, dengan contohnya mereka bersikap, menyapa, ataupun bisa mendengarkan ketika ada orang yang berbicara. Warna kesukaan. Apa hobi saya adalah? Hobi saya adalah Tulis nama masing-masing ya. kami sih kok bilang banyak membutuhkan itu sebahaya itu. Gambar Tinggal di sih. mana? Tinggal di mana? Apa? Pertama, secara luas bahwa pendidikan itu sangat penting untuk generasi muda kita saat ini, atau generasi yang saat ini akan membawa perubahan bagi bangsa kita itu sendiri. Melihat kondisi yang ada di Pasar Bersati Manado, yang dimana ada sebagian anak yang tidak mendapatkan pendidikan, bahwa secara dampak yang saya alami bahwa orang-orang di sekitar saya itu, baik keluarga maupun rekan-rekan anak-anak dari rekan-rekan itu sendiri, saya dorong untuk bagaimana anak-anaknya itu harus disekolahkan, karena pendidikan itu penting. Kemudian dampak berikutnya adalah saya lebih menyukai anak-anak kecil. Kemudian saya belajar yang namanya kesabaran, karena tidak semua anak-anak yang sifatnya dekat dengan kita itu bisa kita bina atau dan sebagainya. Karena di pasar itu ada banyak karakter anak-anak yang sifatnya berbeda dengan anak-anak yang tinggal di lingkungan bersama orang tuanya, dan berbeda juga dengan anak-anak yang lingkungannya tinggal di pasar itu sendiri. Saya lebih mencintai anak-anak karena dampak dari keaktifan saya di komunitas dinding Manado. Dimanapun saya berada, ketika melihat anak-anak kecil itu, mungkin kebiasaan saya di dinding Manado membina dan memberikan motivasi kepada anak-anak. Di tempat lain juga saya memberikan hal yang sama. Suatu rasa kebanggaan tersendiri buat saya. Saya bersyukur menjadi bagian yang terlibat dalam kegerakan komunitas dinding ini. Saya menyadari bahwa komunitas ini bukan menjadi komunitas yang biasa seperti komunitas di luar sana, karena komunitas di Manado mengajarkan saya bagaimana arti kehidupan, bagaimana arti menghargai, bagaimana arti kepedulian akan sesama, dan bagaimana rasa untuk membantu orang yang membutuhkan. Dan suatu kebanggaan juga bersama teman-teman relawan. Tidak hanya saya dalam kegerakan ini, banyak relawan yang terlibat, banyak orang yang terlibat yang mau membantu sampai saat ini, dan saya bersyukur saya menjadi bagian dalam kegerakan ini. Perjuangan kami tidak berhenti sampai di situ saja. Kami mau terus berjuang dengan relawan-relawan yang ada. Saya percaya banyak relawan di luar sana yang mau dengan sengaja melibatkan diri dalam kegerakan komunitas dinding.
karena komunitas ini bukan komunitas yang biasa saja, tapi komunitas yang mengajarkan nilai kehidupan bagi kami, mengajarkan nilai kepedulian bagi kami. Dan saya berharap dan saya percaya banyak relawan anak muda luar sana yang mau pengen terlibat dalam komunitas Dinding Manado. Tak ada sekat antara aku dan mereka, karena mereka adalah bagian dari tekad perjuanganku. Bukan pilihan yang mudah. Aku harus mengorbankan pekerjaan, keluarga, bahkan keluar dari zona nyamanku. Menyesal? Tentu tidak. Ini adalah bagian dari mimpiku. Meski hujan badai akan terus aku lalui, aku akan terus berjuang tanpa pamrih, membimbing, mendidik, dan mengarahkan ilmu untuk masa depan mereka yang gemilang.